soleh, udah jadi pada salah. Benar nggak? Ya itu kepala desa, dewan, semua pejabat, bupati, gubernur, sebelum jadi pada soleh. Buktinya apa? Ya buktinya yang real aja, ada yang yasinan. Benar nggak tuh? Pengen dipilih, ngadain yasinan. Siapa yang deketin? Ya teman-teman saya, para kiai, para ulama dideketin. Kalau mau nyalon mah, nyalon apa aja tuh, mau nyalon kades, nyalon apa, bupati, mau nyalon dewan dari DPRD sampai ke DPR. Yang dekat itu adalah teman-teman saya, komunitas kiai. Yasinan, ada lagi sambungan yatim, buat soleh semua, ya kan? Cuman karena tadinya hatinya nggak dibersihin, belum benar-benar yang pelas tuh hatinya, ya. Akhirnya begitu megang duit gede, waktu sama kiai jauh, sama ulama, apalagi takut kita sumbangan, bangun apa musola pesantren jauh tuh, ya. Dulu nyantuni yatim, udah gede gitu mah duit nyantuni artis. Itu para penyanyi dangdut yang kita santuninya ya begitu, ya ngerti kan? Itu dia duitnya seperti apa soalnya hatinya ini. Makanya kata Nabi inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada mudghah segumpal dan in soluha, kalau dia benar, soluha sayul amali, kalau dia benar, benarlah nanti perbuatannya. Kalau fasada, rusaklah semua kelakuannya. Itu aja udah, nggak sulit kan ya. Makanya ya orang kalau udah punya jabatan itu harusnya dia lebih mendekatkan diri kepada orang-orang yang bersih hatinya. Biar apa? Biar bisa menjalankan amanahnya jabatannya dengan baik dan benar. Ini enggak jauh, ya jauh enggak? Jauh. Jawabannya, yang ngaji di sini ada nggak di pejabat ini? Nggak ada. Hah? Paling tinggi RT RW ya. Iya. Pejabat ada. Ya, nggak ada. Mereka itu kalau mau ini sibuk ya, tar nyalon baru. Ya, jadi bersih hatinya. Kalau udah bersih hati, ibadah rajin. Itu Pak 35 ya. Jadi sebelum berhasil soleh, sudah berhasil tetap soleh. Kayak begitu. Ketika dia berhasil, dia tidak merasa ini karena aku, tapi ini karena Allah. Nabi Sulaiman itu dalam Al-Quran kan ada. Ketika dia berhasil, dia jawabnya ada hadza min fadli rabbi. Ini adalah fadl dari Tuhanku. Enak, ya, enak nggak dong? Saya senang tuh kalau ada di mobil, pas saya baca di belakangnya ada tulisan hadza min fadli rabbi. Alhamdulillah. Ku tahu iki gitu ya, ikut tetap saking pador pangeran Isun. Nah itu jawabnya ya. Kalau nanti kita begitu tahu iki ikut tetap apa pador saking pangeran Isun. Ini pador dari Tuhan. Pador, ya luar biasa kalau begitu. Saya senang kalau di belakangnya ada alhamdulillah. Itu ibadah. Jadi bersihin hati, Nabi bersihin hati. Kenapa? Karena hati kita ini kecil, tapi dia memuat ribuan sifat. Yang berarti yang dikelompokkan itu ada sifat rububiyah, sifat-sifat ketuhanan, sifat sam'iyah, sifat-sifat binatang buas, sifat baharimiyah, sifat-sifat binatang jinak,
satu lagi sifat syaitaniyah, sifat-sifat setan. Ini kecil, kayak chip, kayak flash disk kecil, tapi memuat berapa memori. Tergantung chipnya, tergantung flash disknya kan, bisa sekian berapa istilahnya itu. Kalau di HP mungkin ada RAM misalnya ya. Nah ini berapa giga tuh? Terserah. Hati kita tuh ya. Coba, ada nggak sifat bahagia? Saya pelajari bahagia itu sifat-sifat binatang herbivore, sifat binatang jinak. Ada nggak kita binatang jinak dalam tubuh kita? Ada. Contohnya apa? Contohnya ayam. Ayam itu binatang jinak. Coba belajar ilmu biologi. Bagaimana sifat ayam? Sifat ayam coba lihat. Kalau saya perhatiin ayam itu kalau jagoknya rapi bulunya, harerang gitu sudah. Ya, bulunya harerang, ganteng. Lihat betinahnya. Turinil. Yang sudah turinil. Apa itu? Apa itu? Ya begitulah. Itu kan gambaran. Di rumah tangga ada suaminya mah keren, ya penampilannya Islami, bininya gimana? Ayo, yang paling gampang mah lihat tuh. Saya kalau lihat acara artis, itu kalau artis yang laki-laki, keren, jas, rapi-rapi kan? Giliran artis perempuan, Masya Allah, bajunya mahal tapi nggak nutup aurat, itu kan baju belum jadi. Ya kan? Baju kayaknya mahal, tapi begitu berbalik punggung terlihat. Coba, ya, rok pendek. Dan anehnya itu laki-laki suka. Bahasanya seksi. Itu bukan seksi, itu pamer aurat itu. Bini kita kalau sudah begitu ya seksi lah. Kenapa bini kita nggak seksi? Kita kan nutup bini kita, istri kita, biar terlihat anggun, nutup aurat. Tapi ternyata bini yang di rumah rapi pakai jilbab, nggak taunya dia bawa bini lain. Ya bukan bini lain, bawa cewek lain. Sampai ke luar negeri pakai rok pendek. Ya Allah, siapa itu? Ya pejabat yang punya duit. Kita bukan alim-alim amat, nggak punya duit aja kita juga ini. Nggak tahu kita juga kalau punya duit malah wallahu alam. Banyak ibu-ibu bersyukur dengan suaminya kere. Ya, ini kalau banyak duit sama bertingkah, sama, ya. Ini mau udah ngalami laki-laki, ya. Itu, tuh, kan tadi tuh kayak ayam. Terus ayam jago pagi-pagi, udah ngepung yang kuning. Ada yang hitam kepung lagi, ada yang putih kejar lagi, ada yang merah empat lagi. Itu laki-laki itu sifat itu. Kalau ada watak laki-laki seperti itu bukan orang kali, ayam itu mah. Ya, si ini diemban, si itu diemban. Mentang-mentang punya duit, duitnya nggak jelas, dapat korupsi. Coba, jadi itu ayam itu orang. Kenapa? Kalau mau yang benar ya nikah lagi. Paham kan? Yang silakan kayak Bung Karno, berapa bininya tuh? Bung Karno kan berapa? 9 ya? Dia mau dinikah dia mah. Tuh, 9. Terakhir Herdi Jafar katanya ya. Saya tahu di TikTok aja. Ya, saya kan bukan masalah Bung Karno nggak tahu. Ya kan? Tapi dia kan dinikah. Ya silakan kalau dinikah mah. Walaupun sekarang nih Pak Paladini, sekarang katanya itu yang dikasih ini mau dihukum. Saya bingung itu. Kenapa bukan yang zina yang dihukum? Bingung saya. Yang dikasih ini mau dihukum. Yang zina, kalau nanti orang-orang kita pilih zina,
Mana coba? Negara akan neraka semua. Kenapa? Daripada nyambung dihukum, mendingan Cina. Nah, bilangnya harusnya yang Cina yang dihukum mah, jangan yang dikasirin. Kalau dikasirin mah pakai ilmu fikih udah bener. Ya, di klasik kemanapun sama. Kecuali nih bawa kabur bini orang, baru dihukum. Bini orang bawa kabur, saya setuju dihukum. Ini yang Cina nanti bebas ini. Tolong Pak, Kepala Sarjana Hukum protes itu. Ya, ini para sarjana hukum nih. Karena kan yang otak hukum kan mereka nih sarjana hukum. Kan KUHP judulnya. Ya, kalau agama kan belakang agama. Nah gitu Pak. Ya, nih balik lagi tuh. Ada nggak sifat kayak ayam? Ada. Itu binatang Cina. Mudah-mudahan yang ada di sini nggak ada. Ini mah yang ada di TikTok. Gitu. Nanti suka nonton TikTok. Ya saya suka nonton lah. Memang haram. Kalau haram yang buat saya dong. Buat semuanya. Hukum sama, jangan kayak nggak boleh. Kalau berat kan jadi dia. Gak boleh nonton TV, nonton TikTok enak aja. Ini apa-apa kayak nggak boleh. Kayak nggak boleh. Woi, kamu gue jadi kayak gaji berapa kan lo? Gitu kan ya? Nah gitu, sama hukuman, sama-sama dosa, ya. Nah, terus apa lagi tuh sifat binatang Cina? Kebo. Apa tuh kebo? Hobinya makan. Pagi makan, sore ngunyah. Namanya hewan mama. Iya. Nanti kalau kita pagi sampai sore makan dulu, ini kayak kebo nih orang. Ya, coba tuh dalam seminggu berhenti makan. Kamis, Senin berhenti makan ya, biar nggak kayak kebo. Ya Senin, Kamis berhenti makan dalam 1 minggu. Nah, biar kita beda sama kebo. Kan kebo makan di pagi sampai sore makan dulu yang dipikirin. Coba ya. Ibu-ibu paling hafal gimana bahasa yang enak. Apa? Ya, kadang-kadang bapaknya begitu tahu ngomong ke istrinya, nih bapak tadi makanan udah sama, enak tak? Mantap sih, langsung. Kalau nih, ya, saya waktu di Mekah kan hobi istri kan hobi mie ayam. Itu yang suruh nyari tempat mie ayam saya. Gimana ada mie ayam? Rokok teman-teman baik. Tempat hotel yang ada, begitu ada langsung bisa. Kata istri, kata istri pintar dia, bapak dulu ngicipin, begitu. Maksudnya apa? Kalau enak ada aku, gitu. Ya sudah enak, gitu Pak. Nah ini makan dulu, itu kayak kebo Pak. Ya begitu maaf, makanya saya ngomong nih, jangan kayak kebo. Yuk, Senin Kamis jangan makan. Ngapain? Puasa, kalau nggak makan buat apa? Ya, ngapain lu nggak makan? Apalagi tengah apa tuh? Pengen sehat, jangan makan selama sekian jam, 18 jam. Kemudian, ngapain? Saya disuruh diet biar sehat. Saya bilang udah, sehat mah ada hadis nabinya, sumu, tasibu, puasalah kamu, pasti kamu sehat. Senin Kamis. Ya itu mah teori barat tuh kali. Ya katanya biar sehat itu apa tuh? Jarak makan. Dia apa lah? Gak usah. Ini Senin, Kamis masa pahala dapat, badan sehat, beres hidup mah. Ya kalau itu mah sehat doang, belum tentu dapat pahala. Kita ini hidup pengen dua-duanya, pahala dapat, duniawi ya dapat, itu pertanyaan. Nah kita kebor, apa lagi kebor? Kebor dipakai istilah dalam dunia apa itu? Remaja kumpul kebo. Nah itu kumpul kebo itu hidup serumah tanpa nikah. Banyak itu di TikTok 5 tahunnya polisi kumpul kebo dengan dosen. Ini polisi yang sono ini. Tahu lah di TikTok ya, itu kumpul kebo. Apa kumpul kebo itu?
Masya Allah. Kenapa? Hatinya nih. Hatinya. Ah, kalau mau puji-puji mana gampang. Udah, hatinya cuma begini aja. Aku bersihkan hatimu dari segala hal-hal yang haram. Udah.